investasi di IKN itu membeli masa depan. Apa yang Anda baca dari pernyataan Presiden? Ya itu jualan, Mas. Jualan? Jualan tanah gitu kan. Kalau kita nunggu investasi, investor nggak akan ada yang datang. Harga nih beli tanah sekarang. Tapi apa iya akan jadi? Itu kan pertanyaan kita semua. Apa iya akan jadi? Iya. Menurut Anda? Polanya Pak Presiden itulah cepat. Cepat. Nah, tanpa melalui hal-hal yang tadi, pakemnya apa. Bukti sudah banyak, di hampir beberapa mayoritas infrastruktur yang dibangun, itu umurnya pendek. Contoh jalan tol, bandara itu banyak yang sudah rusak, baru umurnya belum cukup 5 tahun. Di bandara Samsudin Nur dulu, sampai harus mengeruk tanah tingginya sampai 15 meter untuk ditimpa tanah dari Jawa, supaya tiang pancangnya itu kuat. Oke. Saya khawatir yang di IKN. Itu ada jalan tol itu merusak habitat dari beruang madu. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan. Bapak Ibu jangan membayangkan sekarang, karena jalan tol dari Balikpapan ke IKN Nusantara ini belum jadi. Jadi Bapak harus memutar, baru sampai ke IKN. Kalau nanti langsung lurus ke Balikpapan, kira-kira 30-40 menit sudah sampai dari Balikpapan ke IKN. Kalau mau turunnya di Balikpapan. Tapi kalau Bapak Ibu berubahnya nanti, tanahnya sudah habis. Karena sekarang ini kita tahu harganya kan antara 400.000 sampai 800.000. Investasi di IKN itu membeli masa depan. Apa yang Anda baca dari pernyataan Presiden? Ya itu jualan, Mas. Jualan? Jualan tanah gitu kan. Kalau kita nunggu investasi, investor nggak akan ada yang datang. Nggak ada pengaruhnya sama mundurnya Bambang Doni. Karena ini kan masih greenfield, atau saya bilangnya brownfield karena coklat tanahnya. Jadi nggak ada investor akan naik kecuali infrastruktur sudah jadi. Dan yang untuk bangun infrastruktur harus APBN. Karena investor tinggal lihat, oh ya oke. Kan investor bikin hotel, mau berapa orang mau datang ke situ. Rumah sakit, sekolah, pasar, dan sebagainya. Jadi ya membeli, ini memasarkan, ini beli tanah sekarang. Tapi apa iya akan jadi? Itu kan pertanyaan kita semua. Apa iya akan jadi? Iya. Menurut Anda? Ya nanti kan pergantian pemerintahan apa iya? Presiden yang baru akan ada di sana. Apakah misalnya perwakilan negara-negara sahabat akan pindah? Oh di sini udah beli hanya mahal di Kuningan, di Sudirman gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang meragukan orang. Mau beli sekarang, kayak beli apartemen belum topping off, kan nggak tahu kita jadi apa enggak. Jadi artinya kepastian itu jadi belum muncul. Polanya Pak Presiden itulah cepat. Cepat. Nah, tanpa melalui hal-hal yang tadi, pakemnya apa. Bukti sudah banyak, di hampir beberapa mayoritas infrastruktur yang dibangun, itu umurnya pendek. Sehingga kos untuk operasi dan perawatannya sangat mahal. Contoh jalan tol, bandara itu banyak yang sudah rusak, baru umurnya belum cukup 5 tahun. Karena cepat tadi. Kalau nguruk, tanah itu tidak bisa dicepat-cepatkan, karena itu alam. IKN, tanahnya itu lumpuh, tanah yang yang sering buat keramik itu lembek sekali. Nah jadi ada proyek di bandara Samsudin Nur dulu, sampai harus mengeruk tanah tingginya sampai 15 meter untuk ditimpa tanah dari Jawa, supaya tiang pancangnya itu kuat. Oke. Saya khawatir yang di IKN. Jadi kalau menurut Anda agar IKN tetap berjalan, apa yang harus dikerjakan? Jangan buru-buru. Jangan buru-buru? Ya dibangun sekarang, tapi tadi livable dan sebagainya, iya. Itu ada jalan tol itu merusak habitat dari beruang madu. Dan beberapa situ ada buaya muara dan sebagainya. Itu nanti kalau makanannya hilang, dia akan ke rumah penduduk. Yang saya sangat khawatirkan, sampai hari ini saya belum pernah lihat itu studi antropologinya. Karena dari situ kita bisa menentukan mitigasi secara sosial. Saya sangat khawatir karena masyarakat aslinya itu punya kearifan lokal yang tinggi.
Nah nanti kalau ada korslet dengan pendatang itu sangat berbahaya. Makanya pelan-pelan. Kalau mau itu ya orang kita pindah rumah aja kan perlu cari rumah yang tanah yang baik, tidak masalah, airnya ada nggak, ini kan nggak, airnya jauh sekali. Dan itu dibor sampai 100 meter lebih nggak keluar air. Ya, jadi dan tanahnya itu lempung, lembek. Kalau hujan saya khawatir, semoga tidak terjadi persoalan dengan pembangunan yang cepat-cepat itu tadi. Bang Faisal, bagi Anda pernyataan pidato Presiden di IKN itu bagian mitigasi mengelola dampak yang terjadi setelah Bambang dan Doni kemudian mundur. Sampai sebegitu. Menenangkan setidaknya. Menenangkan. Ada gejolak di pasar, bahkan akhirnya begitu kan, ada gejolak, prospek investasi secara keseluruhan. Makanya kalau kita mau clear nih tentang ibu kota, ini proyek ibu kota apa proyek properti? Hah? Kan dasarnya undang-undang. Ya, Ibu kota. statusnya badan otorita, semua badan otorita itu profit motif, bisnis gitu. Ini yang bikin gamang semua. Jadi kalau sekedar ibu kota saja, upacara kemerdekaan 17 Agustus, nggak harus selesai semua kan upacara aja gitu kan. Ini seolah-olah harus gitu. Lebih banyak persoalan investasi daripada persoalan kebudayaan itu. Membangun museum, membangun peradaban gitu-gitu. Harusnya gedung DPR dulu yang dibangun, bukan istana. Karena Mardhani nggak mau pindah ke sana. Titik nolnya tuh gedung DPR, harusnya sekarang istana gitu. Jadi ini apa proyek awalnya kan business to business. Emang proyek bisnis kan? Oke. Kan tidak direvisi. Nah kalau business to business, kata Mas Agus tadi, law of last number. Kalau penduduknya secuil, ya investor mau disuruh apapun tidak akan datang. Oke. Gitu. Jadi oleh karena itu, kalau saya udah deh direvisi kembali ibu kota itu sebagai ibu kota pemerintahan dan pusat budaya. Karena kita ingin membangun budaya Indonesia jadi pusat pencetak main sepak bola, udah deh, nggak usah, kasih yang lain lah, kasih Papua misalnya. Jadi ini proses pengisapan yang baru, Mas. Ibu kota kita ini lebih besar dari Jakarta kan, Mas, ya kan. Ini pusat segala macam. Jakarta kenapa tenggelam karena pusat segala macam itu. Oke, baik, Wandi.